Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan kasus dari seorang kepala cabang Bank BRI di Jakarta, Muhammad Ilham Pradipta. Sekarang sudah ada 15 orang yang diamankan dari pihak kepolisian dan saat ini mereka diamankan di Polda Metro Jaya. Dari ke-15 orang ini sudah ada beberapa orang lah, sudah ada berapa nih? Kayaknya 8 atau 9, 8 orang lah yang sudah mulai ketahuan peranannya seperti apa. Kalau yang melakukan penculikan inisialnya adalah AT, RS, RAH, dan juga EW. Kalau aktor intelektualnya ini ada inisial C, DH, Dwi Hartono, YJ, dan juga AA. Sementara untuk eksekutornya, dugaannya ini adalah oknum aparat, dugaannya itu adalah inisialnya F. Tetapi gini teman-teman, untuk pengintainya atau otak atau dalang, sepertinya ini masih belum seutuhnya, karena kan dari 15 orang yang diamankan, ini yang aku sebutkan, para pelaku terduganya ada 9 orang. Artinya masih ada nih 6 orang lainnya yang belum ketahuan siapakah mereka. Nah, update yang terbaru dari salah satu tim Jatanras Polda Metro Jaya, Jacqueline Chopper is back ya, di salah satu channel YouTube-nya beliau. Ini ada penangkapan terbaru dirilis, ini penangkapannya pada tanggal 24 Agustus 2025 sekitar jam 2 pagi. Jadi tim gabungan dari Jatanras Polda Metro Jaya dan juga tim Resmo Polrestabes Semarang melakukan pengejaran terhadap salah satu pelaku atas nama Rohmat Syukur atau RS di daerah Candisari, Semarang, Jawa Tengah. Mereka tim langsung datang ke rumah tersebut, tetapi pada saat datang pertama kali tidak ada. Itu adalah rumah keluarga mereka. Jadi nggak heran keluarganya tuh panik gitu, ada apa ini, ada apa ini. Kemudian di cross check gitu, di mana nih si Rohmat Syukur? Ternyata dia ini kabur di Jalan Handayani Sendang Rejo, Ungaran Barat, Semarang, Jawa Tengah. Dan pada saat ditangkap, dia cuman kayak, namanya juga orang bangun tidur ya, matanya melotot begitu aja, kayak bingung. Tetapi dia tidak bisa mengelak lagi dan lantas dibawa ke kantor polisi. Dan penangkapannya jam 2 pagi tersebut, menurut aku menjadi salah satu indikasi bahwa ini memang sudah well prepare banget dari tim gabungan, sudah mendapatkan informasi dari orang-orang yang telah ditangkap. Peranannya apa si Rohmat Syukur ini? Dia diduga adalah koordinator yang melakukan pengintaian dari korban Ilham dan juga menyiapkan tim IT. Kalau untuk pengintaian, mungkin kita sudah bisa menangkap ya pada saat ada keterangan di mana ada sejumlah penjaga parkiran dan juga satpam di tempat korban Ilham bekerja, itu melihat ada 5 orang pria yang kekar yang katanya selalu mengawasi di Bank BRI tersebut. Tetapi kalau untuk menyiapkan tim IT, ini aku yang masih belum paham ini. Tim IT-nya seperti apa? Karena ada salah satu aktor intelektual yang ditangkap di Solo, Jawa Tengah atas nama Dwi Hartono yang juga influencer, pengusaha, punya YouTube dan sebagainya. Waktu ada wawancara secara singkat ya sama tim penyidik yang menangkapnya di jalan raya, HP-nya yang mana ini? Karena ada 20 handphone. Itu kan gila banget, gak normal. Mau kamu sepengusaha apapun, kalau kita kemana-mana bawa 20 handphone, kayaknya dugaannya sih itu bukan cuma sekedar untuk komunikasi, urusan bisnis, tetapi dugaannya ada terkait untuk melakukan tindakan-tindakan pidana. Misalnya, biarin tidak terdeteksi. Dugaanku sih gini ya, kalau di Indonesia itu kan punya HP, nomor ya, terutama kan sekarang itu kita nggak bisa ya, beli nomor satu orang dengan kakak yang sama, bisa beli nomor 10 atau 20. Ini salah satu bahayanya data-data informasi. Orang itu bisa melakukan pendaftaran kayak untuk telepon, tapi menggunakan ya data-data orang lain. Dugaannya itu dipakai untuk melakukan kayak pengancaman berhubungan dengan IT. Menurut kalian apa yang dilakukan dari si Rohmat Syukur ini? Dia yang menyiapkan tim IT. Apakah ada penyadapan di salah satu komunikasi yang dimiliki oleh korban Ilham? Kalau itu memang betulan, berarti memang masuk akal. Kenapa kok dia bisa mengetahui pada saat hari Rabu ya, 20 Agustus 2025, sekitar sore hari, Ilham itu dijemput paksa. Jadi memang tidak hanya sekedar fisik, tapi juga ada tim IT-nya. Well prepare banget, tetapi yang anehnya gini teman-teman, kalau memang sudah begitu well prepare-nya,
Tetapi kenapa mereka ini pada saat melarikan diri, kok melarikan diri itu ke kampung halaman dan rumahnya masing-masing? Bagi aku sih secara kita melihat masyarakat awam kayak agak amatir nggak sih? Biasanya orang-orang melakukan tindak kejahatan, itu mereka tidak akan kabur ke kampung halamannya. Mereka akan kabur misalnya kemana, ke luar negeri atau kemana kan biar nggak kedeteksi. Tapi ini kayak yang penculik yang pertama, ada klaster yang pertama itu kan mereka juga sama si empat inisial AT, RS, RAH, dan EW itu kan tiganya itu kaburnya ke rumahnya yang berada di kawasan Jakarta, rumah kontrakan, dan satu lagi EW dia mudik pulang kampung ya ke Nusa Tenggara Timur di salah satu bandara di sana dia ditangkap di situ. Jadi kesannya kayak nggak profesional padahal sebegitu banyak orang yang terlibat. Terus juga gini, ada keterangan terbaru dari Petrus Bala Pationa, kuasa hukum dari empat tersangka. Aku nggak tahu apakah empat-empatnya atau tiga aja untuk klaster pertama yang dalam bahasa halusnya adalah menjemput dengan paksa begitu. Aku tangkap di sini ada kayak perpecahan ya antara kuasa hukum Petrus dan juga Adrianus Agau. Ada beberapa hal yang diklarifikasi, tapi mereka tujuannya sama gitu loh, pengen meringankan hukuman untuk para kliennya. Bahkan kesannya mereka itu mau dijadikan justice kolaborator. JC itu apa sih sebenarnya? Ya, justice kolaborator tuh kalau dulu di kasusnya Sambo kan ya, Baradae kan, itu memberikan informasi, dia memang terlibat tapi perannya minor, tapi memberikan informasi yang sangat bermakna, dan kalau tidak ada dia, kasusnya tidak akan terbongkar. Itu adalah salah satu contohnya. Tetapi untuk case ini, ketiga orang sih yang aku tangkap yang katanya mau jadikan JC di sini menurut Petrus Bala Pationa, alasannya karena mereka tidak tahu apa-apa gitu. Saya bersama dengan 26 pengacara, awalnya kami memang kuasa hukum untuk 4 tersangka yang klaster pertama, ada EW, RS, JHRS, dan juga AT. Tapi sepertinya untuk yang diamankan di Bandara NTT, sepertinya lepas gitu ya, tidak bersama mereka. Dugaannya seperti itu. Misalnya adalah kayak statement terkait dengan 3 orang adik-adik mereka sebutnya bahwa mereka tuh nggak tahu apa-apa, mereka tuh cuma diminta sama EW yang merupakan rekannya, sama-sama dari pulau yang sama, itu diminta untuk menyiapkan mobil untuk menjemput paksa seseorang pada tanggal 19 Agustus 2025. Kemudian si yang menyuruhnya itu, si terduganya adalah EW ya, itu ketemu sama Oknum F, dugaannya adalah salah satu aparat, begitu, itu di briefing. Dan setelah di briefing semuanya, ya sudah di hari H, tanggal 20 Agustus, hari Rabu tersebut, mereka melakukan penjemputan di sebuah halaman parkir tempat swalayan tersebut. Dan pada saat penjemputan tersebut, mereka nggak cuma satu mobil katanya. Ada 2 atau 3 mobil yang mengikuti mereka pada saat mereka membawa korban ke Kemayoran, bukan ke Cawang. Ini diralat oleh kuasa hukum yang terdulu mengatakan Adrianus Agau katanya kan dibawanya itu ke Cawang, tapi ternyata menurut kuasa hukum Petrus ini dibawanya itu adalah ke Kemayoran, tepatnya di landasan Pacu Kemayoran. Dan di situ sudah ada 3 mobil yang menunggu korban Ilham untuk diserahkan ke mereka. Jadi 5 pelaku penculikan menyerahkan mereka ke sana aja dan nggak kenal. 5 atau 4 sebenarnya. Aku bingung nih, kayaknya 4 ya kalau aku lihat dari sini, tapi mungkin ada 1 kali ya yang belum dirilis oleh penyidik, karena kan yang ditangkap ada 15 orang, tapi yang baru kita tahu sekarang ada 8 orang yang sudah muncul ke media. Setelah itu, menurut kuasa hukum ini bilang bahwa mereka tuh nggak tahu apa-apa, mereka langsung membubarkan diri dan mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi setelah itu, sebelum pulang, mereka diminta datang ke lapangan RCC Cempaka Putih untuk diberikan uang cash 40 juta rupiah dengan janji awalnya sebenarnya adalah 60 juta, jadi masih kurang 20 juta. Setelah itu putus, nggak ada hubungan apa-apa dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Jelas ini bertolak belakang dengan keterangan pertama dari Adrianus Agau, kuasa hukum mereka juga salah satu timnya, yang mengatakan bahwa katanya mereka sempat juga tuh diminta untuk menjemput kembali korban Ilham, tapi pada saat dilihat, dijemput, mereka kaget katanya sudah nggak bernafas lagi. Tapi di sini diralat, tidak, nggak benar itu. Yang betul yang mana gitu. Jadi menurut aku kalau sudah ada keterangan yang berbeda-beda gini, biasanya itu adalah indikasi kebohongan. Jadi mana yang lebih bisa dipercaya?
kalau secara common sense, logika, biasanya omongan-omongan yang pertama itu lebih jujur sebenarnya. Tapi kalau memang ini ada kesalahan teknis ya, aku tidak tahu juga. Ini kan juga belum ada keterangan resmi dari Polda Metro Jaya terkait dengan kasus ini, teman-teman. Pokoknya intinya mereka tidak tahu apa-apa, hanya jemput, dan mereka bilang sangat menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban, dan mereka tuh siap katanya untuk menjadi justice kolaborator. Apakah menurut kalian dari 3 orang yang digadang-gadang oleh kuasa hukumnya adalah hal yang wajar? Namanya kuasa hukum pasti akan ngebela klien ya. Walaupun kliennya sudah jelas salah, tapi kan berusaha meminimalkan hukuman yang akan diterima dengan cara adalah justice kolaborator. Dan apakah betul mereka tidak mengenal satu sama lain? Sepertinya iya, tapi apakah peranannya adalah minor? Kok aku tidak setuju ya teman-teman? Karena dengan adanya penculikan tersebut, harusnya seseorang tuh bisa mikirin bahwa, wah ini resikonya gede banget nih, bisa diapakan A sampai Z. Terus juga kalau mereka ngerasa bahwa nggak enak, mereka di bawah tekanan gitu. Lah memangnya mereka pekerjaannya apa? Kan mereka pekerjaannya kalau aku tangkap dari keterangan kuasa hukum yang pertama bilang bahwa mereka tuh adalah sebagai keamanan, security, dan juga debt collector. Jadi mereka tidak punya posisi yang tinggi, misalnya nyuruh kamu adalah seorang atasan kamu. Kayak dulu kasus yang oknum polisi juga, karena bawahan, relasi kuasa. Ini nggak masuk akal sih, kan alasan yang pertama dibilang katanya karena mereka tuh kesulitan ekonomi. Ya elah, siapa sih sekarang? Orang Indonesia itu yang kesulitan ekonomi banyak banget, tapi apakah itu bisa menjadi excuse? Kecuali mohon maaf nih, kesulitan ekonominya kamu udah nggak bisa makan sama sekali untuk besok. Jadi mohon maaf nih, ini terlalu mengada-ada kalau minta justice kolaborator. Ya kita belum tahu nih data-data berikutnya apalagi, kecuali mereka diacungkan sesuatu hal, kalau mereka tidak melakukannya, mereka akan pergi ke dunia lain, bisalah masuk akal. Tetapi kan tidak seperti itu, alasannya adalah masalah uang gitu, demi uang. Jadi terlalu dini kalau dibilang mereka bisa mendapatkan justice kolaborator. Terus juga terkait dengan sosok inisial F yang menurut Adrianus Agau, kuasa hukum dari 4 tersangka yang klaster pertama menjemput paksa tersebut, katanya sudah diperiksa oleh Denpom. Tapi kan dari pihak TNI, aku dengar keterangan terbaru bahwa belum ada kami mendapatkan laporan tersebut. Terus aku coba cek lagi dari media lain bilang bahwa kami mengirimkan suratnya melalui kayak jasa pengiriman, mungkin belum sampai. Ya, I don't know nih, tapi bagi aku pribadi, kalau memang sudah beneran diperiksa oleh Denpom, belum tentu si F itu adalah betulan atau enggak, tapi apakah dia adalah kategorinya sebagai orang yang melakukan eksekutornya, belum tentu juga sih. Tetapi kalau memang dia adalah eksekutornya, kita pengen tahu nih, siapakah dalangnya? Karena dari 15 orang yang sudah diamankan, ada beberapa kategori peranannya, ada yang penculik, aktor intelektual, eksekutor, pengintai, otak atau dalangnya siapa? Apakah otak atau dalangnya ini sudah fix adalah si siapa? DH, yang Dwi Hartono, yang katanya dia pengusaha, punya followers juga banyak ya di YouTube-nya dan juga sosial media lainnya di Instagram. Apakah dia adalah si otaknya, dalangnya? I don't know juga, karena kita masih belum ada temuan-temuan terbaru. Tapi yang uniknya gini ya, dengan adanya sebegitu banyak orang yang terlibat dalam peristiwa ini, apakah mungkin ada data-data yang harus dilakukan pendalaman oleh para pelaku ke korban? Misalkan gini ya, kalau memang tujuannya dendam gitu ya, saya mau habisi dia aja, ya udah diselesaikan beres. Tapi kan tidak seperti itu. Ada nyuruh orang menculik, ada yang diawasi IT, prosesnya panjang. Apakah ada data-data yang harus dilakukan, diminta gitu kan ya, oleh si dalangnya pada saat ketemu dengan orang tersebut? Misalnya, serahkan PIN ini, serahkan PIN itu, misalnya seperti itu. Atau terkait dengan fraud atau penipuan-penipuan, ya ada, aku nggak bisa bilang bahwa apakah dugaannya korban juga terkait dengan sindikat, ada yang berspekulasi mengarah ke sana, cuma belum ada indikasi ke arah sana. Ataukah pure masalah kredit, misalnya dia kreditnya mengajukannya ditolak karena ada A, B, C, dan D, atau motif yang terakhir adalah terkait dengan kayak kredit palsu dan sedang diselidiki oleh korban. Jadi ini yang masih didalami oleh penyidik, kayaknya penyidik dari Polda Metro Jaya sekarang lagi sibuk banget, banyak kasus yang sedang ditangani oleh beliau-beliau, dan juga mendapatkan perhatian masyarakat luas. Jadi sepertinya mau diumumkan secara utuh pada saat sudah ada konstruksi yang jelas dan juga ditangkap semuanya.
dan sepertinya ada dalang yang masih belum tersentuh. Kalau kemarin ada beberapa informasi yang bilang bahwa sosok dalang tersebut adalah seorang perempuan yang tinggalnya di kawasan Surabaya dan saat ini sedang dilakukan pendalaman dan juga pengejaran oleh tim penyidik. Kita doakan tim Polda Metro Jaya, terutama tim Jatan Rasnya dan juga Resmob-Resmob yang lainnya diberikan kemudahan untuk menangkap para pelaku yang tega menghabisi Muhammad Ilham Prabdita yang berusia 37 tahun. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.